Selamat datang di Nenesaurus, kupas habis gosip dan fakta tentang hewan. Halo, Pak Suga di sini. Gimana kabar kalian? Bapak harap baik-baik aja ya. By the way, di daerah kalian apa nama hewan ini? Kalau di daerah rumah saya, orang-orang ada yang memanggilnya kelomang, umang-umang, apalagi ya? Lupa saya. Oke, lanjut. Jadi, ini adalah hewan yang selalu membawa rumahnya kemana-mana, sama seperti siput. Dan apakah kalian pernah melihat kelomang yang bercangkang siput? Kenapa bisa begitu ya? Apakah mereka sepupuan? Baiklah, saya akan bercerita sekarang. Dengerin baik-baik ya. Pada suatu hari di cuaca yang dingin, kelomang berdiam diri dengan badan yang menggigil. Kelomang itu tidak bercangkang karena cangkangnya baru pecah, dan itu disebabkan tubuhnya yang semakin membesar. Kelomang itu menangis karena merasa kedinginan sekali, dan ia takut ada hal yang membahayakan perutnya yang lunak. Lalu Pak Siput yang sedang tertidur nyenyak mendengar tangisan kelomang yang kecil. Ia segera mencari sumber suara tangisan kelomang tersebut. Pak Siput bertemu dengan kelomang, dan Pak Siput bertanya ke kelomang, kenapa ia menangis. Kelomang pun bercerita ke Pak Siput tentang cangkangnya yang telah pecah, dan sekarang ia sedang mencari cangkang, tapi gak ketemu-ketemu. Kelomang takut kalau dirinya akan dimakan sama hewan lain. Karena tidak tega, Pak Siput langsung menenangkan kelomang yang menangis. Setelah kelomang agak tenang, Pak Siput pamit pergi sebentar untuk mengambil sesuatu. Awalnya, kelomang itu ketakutan ditinggal sendirian lagi. Ia takut ada hewan lain yang mau memakannya. Tetapi, kelomang mencoba untuk tidak berpikir yang aneh-aneh. Setelah pergi sebentar, Pak Siput kembali lagi dengan membawa cangkang siput yang telah kosong. Pak Siput memberikan cangkang itu ke kelomang. Setelah dicoba, ternyata cangkang itu cukup untuk tubuh kelomang. Kelomang pun sangat senang sekali karena ia sekarang punya cangkang lagi. Sejak saat itulah, kelomang selalu berhati-hati untuk menjaga berat badannya agar tidak merusak cangkangnya lagi. Beneran, gosip atau fakta nih? Itu semua fakta ya teman-teman. Namun, kelomang berbeda dengan siput. Cangkang siput sudah ada sejak ia dilahirkan. Maka dari itu, cangkang siput akan tumbuh seperti tubuh siput juga. Jadi, nggak perlu ganti-ganti cangkang deh. Dan, kalau kelomang ini bernasib malang karena dilahirkan tanpa cangkang. Tapi, karena si kelomang sadar kalau perutnya itu lunak dan harus dilindungi, makanya ia mencari cangkang sendiri dari lingkungan sekitarnya. Jadi, kelomang dan siput itu berbeda ya. Oh iya, selain pakai cangkang siput yang sudah tidak terpakai, kelomang juga pakai kerang, kepingan kayu, atau bahkan batu untuk dijadikan cangkang sebagai rumahnya. Cangkang yang dimiliki kelomang tidak bisa tumbuh seperti cangkang siput. Jika kelomang merasa cangkangnya sudah kekecilan, kelomang akan berpindah ke cangkang yang baru dan meninggalkan cangkang lamanya. Cangkang lama itu akan diambil oleh kelomang lainnya yang sedang mencari cangkang. Jadi, setiap kelomang akan mencari cangkang yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Tapi ternyata kelomang juga bisa usil loh. Sering sekali ada kelomang yang merebut paksa cangkang temannya karena cangkang itu terlihat bagus dan bersih. Lalu, terjadilah pertikaian perebutan cangkang itu. Ada-ada saja ya tingkah hewan kecil ini. Ngomong-ngomong, yang menyedihkan sekarang yaitu pencemaran air laut yang terus meningkat. Kadang ada loh kelomang yang bercangkang sampah seperti tutup botol atau lainnya. Itu dilakukan kelomang karena tempat tinggalnya dicemari oleh sampah. Mulai sekarang, kita jaga lingkungan, hewan, dan tumbuhan bersama-sama ya. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Kalau video ini bermanfaat,
Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman ya. Thank you and I love you semua makhluk hidup dari Nenisaurus.